di video yang kedua ini saya akan menjelaskan hasil output dan input data yang saya kerjakan semalam di aplikasi SPSS. Jadi di sini kita akan melihat apakah nilai input dan outputnya itu berada di atas 0,5 ataupun di bawah 0,5. Jadi mari kita saksikan ini. Jadi terdapat 3 data pada SIPDA di mana ketiganya menghasilkan 3 nilai output yang berbeda-beda. Di sini dalam menganalisis diperlukan hasil output yang tepat di mana terdapat nilai KMO dan nilai anti-image correlation yang telah sesuai dengan ketentuan nilai KMO, yaitu berada di atas 0,5 dengan signifikan 0,001 dan nilai anti-image correlation-nya lebih dari 0,5 ataupun berada di atas 0,5. Ya, untuk analisis file pertama ataupun data pertama, di sini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang sebenarnya membuat seseorang ingin membeli sebuah sepeda motor. Untuk itu diambil sampel sebanyak 50 orang dengan beberapa atribut sepeda motor, yaitu adapun sampelnya itu terdiri dari irit, onderdil, harga, model, warna, kredit, promosi, dan awet. Nah, berikut ini adalah lampiran hasil output dari data pertama. Ya, mari kita lihat. Jadi seperti ini. Nilai KMO-nya bisa kita lihat di sini. Dan juga nilai dari anti-image matrix-nya kita bisa lihat di sini satu persatu. Seperti ini. Jika kita ingin memastikan nilai daripada anti-image correlation-nya bisa kita lihat di tabel ini. Dan sampai ke bawah. Jadi kesimpulannya, analisisnya angka KMO adalah 0,564 dengan signifikan 0,001. Oleh karena angka tersebut sudah berada di atas 0,5 dan signifikan jauh di bawah 0,5, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, di sini kita perhatikan nilai anti-image correlation-nya. Perhatikan bawahnya khusus pada angka korelasi yang bertanda A dari kiri atas sampel kanan bawah. Seperti angka MSA untuk variabel irit adalah 0,509. Mari kita lihat. Yang dimaksud ini. Untuk variabel onderdil adalah 0,503. Mari kita lihat. Ini. Dan seterusnya untuk variabel yang lain. Dengan kriteria angka MSA seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terlihat semua MSA pada variabel di atas telah memenuhi batas, yaitu di atas 0,5. Maka data tersebut telah valid dan telah jadi data yang baik dan benar. Mari kita lihat satu persatu apakah nilainya sudah berada di atas 0,5. Seperti yang kita lihat, nilai daripada irit 509, sampel onderdil 503, harga 608, model 557, kredit 611. Selanjutnya promosi nilainya 510 dan awet nilainya 574. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya nilainya telah valid dan dia berada di atas 0,5. Selanjutnya kita beralih ke analisis data kedua, di mana analisis ini digunakan untuk memengaruhi ataupun mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Untuk itu diambil sampel sebanyak 50 salesman sebagai sampel dan yang dinyatakan pada mereka adalah sampel gaji, bonus, absen, tes, jumlah anak, dan pengunjung. Nah, setelah dilakukan analisis maka mendapatkan hasil output yang dimana output ini adalah output yang kita analisis. Berikut lampirannya ataupun tampilannya. Jadi ini adalah nilai KMO dari data input ataupun output kedua. Seperti ini. Selanjutnya pembahasannya. Dan juga ini nilai daripada anti-image matrix-nya. Seperti ini tampilannya. Analisisnya angka KMO dan Baker's test adalah 0,720 dengan signifikan 0,001. Angka ini telah berganti dari yang sebelumnya 0,509 dikarenakan melakukan pengujian ulang terhadap data pada nilai anti-image correlation-nya.
Oleh karena angka tersebut sudah berada di atas 0,5 dan signifikan jauh di bawah 0,5, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Dan perhatikan nilai anti-image correlation-nya. Pada nilai sebelumnya dilakukan pengujian ulang, terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu variabel Z bonus 0,451. Mari kita lihat. Variabel Z anak 0,495 dan variabel Z kunjung 0,333. Nah, oleh karena itu dilakukan pengujian ulang, yaitu dengan cara menghapus ataupun mengeluarkan variabel-variabel yang di bawah batasan sehingga mendapatkan output yang baru, yaitu dilihat pada nilai anti-image correlation-nya. Semua variabel telah berada di atas 0,5. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Anti-image correlation-nya menunjukkan bahwa Z gaji memiliki nilai 798, Z komisi 720, Z absen memiliki nilai sebesar 678, dan Z tes memiliki nilai sebanyak 731. Jadi dia datanya itu telah valid karena di atas 0,5. Selanjutnya kita beralih ke analisis data ketiga. Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas seseorang dalam bekerja. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 50 salesman sebagai sampel, dan data yang menyatakan pada mereka adalah sampel gaji, komisi, bonus, absen, tes, jumlah anak, dan pengunjung. Nah, setelah dilakukan analisis, maka mendapatkan hasil output yang dimana output inilah yang akan kita analisis. Berikut lampiran daripada output data ketiga. Ya, tampilan nilai KMO-nya seperti ini, bisa kita lihat, dan nilai dari anti-image matriksnya seperti ini. Kesimpulannya, analisisnya angka KMO adalah 0,500 dengan signifikan 0,002. Angka ini telah berganti dari yang sebelumnya 0,511 dengan signifikan 0,000, dikarenakan melakukan pengujian ulang terhadap data pada nilai anti-image correlation-nya. Oleh karena angka tersebut sudah berada di atas 0,5 dengan signifikan jauh di bawah 0,5, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Baiklah, kita lanjut. Perhatikan nilai anti-image correlation-nya. Pada nilai sebelumnya dilakukan pengujian ulang, terdapat beberapa variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu berada di bawah 0,5, yaitu terdapat pada variabel komisi, itu nilainya 0,432, variabel bonus nilainya 0,484, variabel tes itu 0,469, variabel anak 0,426, dan variabel kunjung 0,480. Nah, oleh karena itu dilakukan pengujian ulang, yaitu dengan cara menghapus atau mengeluarkan variabel-variabel yang di bawah batasan sehingga mendapatkan output yang baru, yaitu dilihat pada nilai anti-image correlation-nya. Semua variabel telah berada di atas batas, yaitu 0,5. Perhatikan bagian bawahnya, khusus pada angka korelasinya seperti itu. Jadi mari kita lihat untuk memastikan bahwasannya nilai daripada gaji itu berada pada nilai 500 dan absen 500, maka dia analisisnya valid karena dia tidak di bawah 0,5. Dia pada batasan. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, jika data mengalami suatu kejanggalan, maka data tersebut bisa saja data yang tidak dapat dipercaya karena tidak valid dan tidak reliable, sehingga angket kuesioner penelitian tidak dapat dikatakan baik dan berkualitas. Hal ini terjadi karena adanya responden yang menjawab sama semua, sehingga dapat memunculkan nilai percent correlation dan p-value. Oleh karena itu, dianjurkan untuk melakukan penyebaran angka kuesioner atau melakukan penghapusan data dan yang di bawah ambang batas yang telah ditentukan oleh KMO dan MSA. Jadi, sampai disinilah hasil essay, output, dan input data yang telah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.